Francesco, terlahir dengan nama Giovanni de Pietro de Bernardone, lahir tahun 1181, meninggal tanggal 3 Oktober tahun 1226, dikenal dengan Santo Franciscus dari Assisi, dalam bahasa Italia, dipanggil Francisco de Assis, adalah santo yang diakui oleh Gereja Katolik Roma, dan Gereja Anglikan. Franciscus dari Assisi adalah seorang biarawan Gereja Katolik, yang mendirikan Ordo Fratrum Minorum pada tahun 1209, dia terinspirasi menjalani hidup dalam kemiskinan sebagai pewarta Injil. Menjadi salah satu tokoh yang paling dihormati dalam kekristenan, Franciscus menerima kanonisasi oleh Paus Gregorius ke-9 pada tanggal 16 Juli tahun 1228. Franciscus sering digambarkan memakai jubah coklat dengan ikatan tali di sekitar pinggang dengan 3 simpul, sebagai simbol 3 kaul Fransiskan, yakni kemiskinan, kesucian, dan ketaatan. Pada tahun 1219, Franciscus memutuskan pergi ke Mesir berbicara dengan Sultan Malik el-Kamil, untuk mengakhiri Perang Salib kelima. Di tahun 1223, Franciscus menyelenggarakan peristiwa Gua Natal langsung yang pertama, sebagai bagian dari tradisi tahunan Natal di Greccio. Menurut catatan gereja, pada tahun 1224 Franciscus mendapatkan luka stigmata, ketika tengah mengalami penglihatan ilahi akan malaikat serafim. Franciscus mendirikan Ordo Fratrum Minorum khusus pria, Ordo Santa Clara khusus wanita, Ordo ketiga Santo Franciscus, serta kustodi Tanah Suci. Setelah ordonya mendapat persetujuan resmi dari Paus Innocentius III, Franciscus semakin menjauhkan dirinya dari urusan eksternal. Franciscus dikaitkan sebagai pelindung binatang dan lingkungan. Menjadi sebuah kebiasaan dalam gereja untuk mengadakan sebuah upacara pemberkatan hewan, pada tiap hari peringatannya di tanggal 4 Oktober. Franciscus juga dikenal akan devosinya kepada Ekaristi. Bersama Katarina dari Siena, Franciscus dijadikan sebagai santo pelindung Italia. Selain itu kota San Francisco di California, Amerika Serikat, juga memakai namanya. Franciscus lahir di kota perbukitan berbatu, Assisi, di Umbria, Italia, pada tanggal 10 Juli tahun 1182. Ayahnya, Pietro de Bernardone dei Morriconi, adalah seorang pedagang kain yang kaya raya. Ibunya bernama Pica de Bourlemont, berdarah bangsawan yang berasal dari Provence, Prancis. Pada saat putranya lahir, Pietro sedang berada di Prancis. Sekembalinya dari Prancis, Pietro sangat kesal, karena istrinya telah membaptis putra mereka dengan nama Giovanni, seperti nama Yohanes Pembaptis. Pietro yang menginginkan putranya kelak menjadi seorang pebisnis, pedagang kain seperti dirinya. Dia pun mengganti nama putranya menjadi Francisco, panggilan untuk orang Prancis, seperti orang-orang memanggil dirinya. Saat ia tumbuh dewasa, Franciscus menjadi pemimpin sekelompok anak muda, yang menghabiskan malam mereka di pesta-pesta liar. Dia tumbuh sebagai seorang pemuda yang luar biasa, ia menarik banyak pengikutnya, dari kalangan anak-anak muda. Franciscus adalah seorang pemuda yang populer, menarik, berbadan atletis, mewah, royal dengan kekayaannya, dan selalu menjadi pusat perhatian. Dia sering mengunjungi alun-alun kota, dengan percaya diri menyanyikan lagu untuk para wanita muda Assisi. Dia tercebur ke gemerlapan hidup, tercebur dalam kehidupan yang tidak baik, dan hidup larut dalam dosa. Franciscus sebenarnya ingin sekali menjadi seorang bangsawan, seorang ksatria. Masuk ke medan pertempuranlah jalan terbaik untuk meraih kejayaan dan prestise itu, seperti yang ia impi-impikan. Ia mendapatkan kesempatan pertama untuk membuktikan keksatriaannya, ketika Assisi menyatakan perang terhadap musuh lama mereka, kota Perugia yang berada di dekatnya.
Pada tahun 1201, di usianya yang ke-19, Fransiskus dengan penuh semangat mencari kehormatan, dengan terjun ke dalam pertempuran, mengenakan pakaian ksatria, untuk bergabung dalam perang melawan Perugia. Tetapi pasukan Asisi mengalami kekalahan, Fransiskus selama hampir 1 tahun, menjadi tahanan di negara kota tetangga, Perugia. Akhirnya Fransiskus berada di antara para bangsawan, seperti yang selalu diinginkannya, tetapi dirantai di ruang bawah tanah yang pengap dan gelap. Semua catatan mengatakan bahwa dia tidak pernah kehilangan ketenangannya di tempat yang mengerikan itu. Akhirnya, setelah setahun di ruang bawah tanah itu, tepatnya pada tahun 1203, dia ditebus oleh ayahnya untuk pembebasannya. Anehnya, pengalaman itu tampaknya tidak membuatnya sadar, dia kembali pada hidup yang penuh kegembiraan, pesta pora, seperti yang dia lakukan dahulu, sebelum pertempuran. Akhirnya pada tahun 1205, dia kembali terpanggil untuk menjadi ksatria bagi Perang Salib keempat. Dia mencoba lagi kesempatan ini untuk mewujudkan mimpinya, menjadi seorang ksatria yang dihormati. Sebelum ia pergi, Fransiskus membeli perlengkapan tempur, yaitu baju zirah atau baju perang, dan seekor kuda. Sebagai anak orang kaya, dia membeli pakaian perang yang sangat mewah, baju zirah yang dihiasi emas dengan jubah yang megah. Tuhan kita selalu menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang murah hati, bermaksud untuk menjauhkan Fransiskus dari bahaya kenikmatan duniawi, dan menariknya untuk lebih dekat kepadanya. Ketika ia berada di Spoleto, ia jatuh sakit. Fransiskus mendapat penglihatan yang menandai dimulainya pertobatannya, di usianya yang ke-23 di tahun ini. Fransiskus sekarang berada tidak jauh, kira-kira sejauh perjalanan 1 hari dari Asisi. Di sana, ia bermimpi di mana Tuhan mengatakan kepadanya bahwa ia salah, dan Tuhan menyuruhnya untuk pulang ke Asisi. Lalu dia pun pulang. Pulang tanpa pernah ikut berperang sebagai seorang laki-laki, dia dipermalukan, ditertawakan, dianggap sebagai pengecut oleh penduduk kota, lalu dia dimarahi oleh ayahnya karena uang yang terbuang percuma, untuk membeli baju zirah, yang ternyata dia berikan kepada orang lain. Ketidakpuasannya yang nyata terhadap kenyamanan materi dalam hidupnya, membuat ayahnya frustrasi, terutama karena Fransiskus secara spontan mulai membagi-bagikan kekayaan keluarganya kepada orang-orang miskin. Ketidakadanya saling pengertian keduanya, memicu kemarahan dan ungkapan-ungkapan kasar dari sang ayah, mereka berada dalam perang dingin. Pietro gagal memahami kekacauan dalam diri putranya, Fransiskus sendiri pun tidak bisa mengungkapkan keinginan dirinya kepada sang ayah. Lahir dari krisis pemahaman manusia, dalam pencariannya akan kedamaian batin dan arah baru, menempatkan Fransiskus di jalan menuju pertobatan. Pertobatan Fransiskus tidak terjadi dalam semalam. Tuhan telah menantinya selama 25 tahun, dan sekarang giliran Fransiskus untuk menanti. Fransiskus mulai menghabiskan lebih banyak waktu dalam doa. Ia pergi ke sebuah gua dan menangisi dosa-dosanya. Terkadang kasih karunia Tuhan melimpahinya dengan sukacita. Suatu hari, ketika dia berkuda melewati pedesaan di Asisi, Fransiskus bertemu dengan seorang penderita kusta. Ia biasanya sangat takut, dan jijik pada penderita kusta, dan tidak mau mendekati rumah mereka, tapi kali ini, dia memberikan koin perak kepada penderita kusta itu, dan mencium tangannya. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya. Beberapa hari kemudian, dengan kantong penuh uang, ia pergi mengunjungi rumah perawatan penderita kusta. Ia memanggil mereka semua dan memberi mereka sedekah. Dia juga menciumi tangan mereka satu persatu. Dia telah mengalahkan dirinya sendiri. Dia selalu menganggap ini sebagai ujian dari Tuhan, dan bahwa dia telah lulus dalam ujian itu. Suatu hari di tahun 1206, di usianya yang ke-24,
Fransiskus berdoa di sebuah gereja kecil di San Damiano. Dia mendengar Kristus berbicara kepadanya dari salib, dan katanya, "Fransiskus, pergilah dan bangunlah kembali gerejaku." Fransiskus mulai hidup seperti seorang pertapa. Orang-orang mengira ia sudah gila dan ia menjadi bahan tertawaan di kota. Khawatir bahwa ia telah kehilangan akal sehatnya, ayahnya membawanya pulang dan mengurungnya selama beberapa hari di gudang kecil, dan hanya memberinya roti dan air. Namun, Ibu Francis turun tangan dan ia dibebaskan. Ketegangan dengan ayahnya berubah menjadi perselisihan besar, bahkan meliputi pembahasan tentang warisan. Maka Fransiskus pun mulai membangun kembali kapel Saint Damiano yang terbengkalai di pinggir jalan di lembah di bawah Assisi. Meskipun ia percaya bahwa tugas membangun kembali gereja hanyalah masalah batu dan semen, gaya hidupnya pun berubah karenanya. Fransiskus bertindak lagi dengan caranya yang sembrono. Ia mengambil kain dari toko ayahnya dan menjualnya untuk mendapatkan uang guna memperbaiki gereja. Ayahnya melihat ini sebagai tindakan pencurian, dan ditambah dengan keculasan Fransiskus, pemborosan uang, dan ketidakpeduliannya yang semakin besar terhadap uang, membuat Pietro seperti orang gila karena putranya. Pada bulan Oktober tahun 1206, Pietro menyeret anaknya Fransiskus ke hadapan uskup dan di depan seluruh kota menuntut agar Fransiskus mengembalikan uang dan melepaskan semua hak sebagai ahli warisnya. Uskup itu sangat baik kepada Fransiskus. Ia menyuruhnya mengembalikan uang itu dan berkata Tuhan akan menyediakannya. Di hadapan seluruh penduduk kota yang berkumpul di sana, Fransiskus menanggalkan pakaiannya, melepaskan hak warisnya, dia juga mengembalikan pakaiannya yang bagus kepada ayahnya. Ayahnya pun sangat terkejut. Uskup Assisi, yang telah menyaksikan tindakan dramatis itu, ia melilitkan jubahnya di tubuh pemuda itu, yang kemudian mengenakan tunik rami sederhana yang diikatkan di pinggang dengan tali. Fransiskus kembali kepada apa yang ia anggap sebagai panggilan Tuhan. Ia memohon batu dan membangun kembali gereja San Damiano dengan tangannya sendiri. Setelah memperbaiki San Damiano, Fransiskus ingin memperbaiki gereja lain juga, seperti Saint Mary of the Angels, yang dikenal sebagai Porciancolo, dan San Pietro della Spina. Terpisah dari segalanya, ia mengenakan tunik sederhana dan memulai hidup baru. Ia bepergian ke berbagai kota dan desa, mengemis sedekah, dan mewartakan sabda Allah. Sejak saat itu, ia bergabung dengan para anggota bangsawan, kaum borjuis, kaum klerus, dan kaum awam, yang ingin hidup sesuai dengan aturan Tuhan, setelah meninggalkan semua urusan dan kesombongan dunia. Bernardo de Quintafal adalah orang pertama yang menyerahkan semua harta miliknya kepada orang miskin, dan bergabung dengan Fransiskus. Beberapa rekan yang mengikuti Fransiskus agar bisa lebih dekat, seperti Egidio dari Assisi, Pietro Caetani, Angelo Tancredi, Matteo Leone, dan Ginepro. Mereka segera menjadi 12 orang. Fransiskus menyebut para rekan-rekannya sebagai saudara. Pada tahun 1209, Paus Innocentius III bermimpi, di mana ia menyaksikan tembok-tembok Basilika Lateran yang agung, simbol gereja universal perlahan runtuh. Namun, sebelum gereja itu benar-benar runtuh, seorang pria bertubuh kecil mengenakan tunik abu-abu sederhana, yang diikatkan di pinggang dengan tali, datang bergegas untuk menopang gereja dan mencegahnya runtuh. Sementara itu, pada tahun 1210 Fransiskus berjalan kaki ke Roma bersama kelompok pengikutnya, untuk memperoleh berkat dari Paus atas pendirian ordonya. Ketika melihatnya, Paus Innocentius mengenali Fransiskus sebagai sosok dalam mimpinya, dan dengan penuh semangat memberkati dia dan para pengikutnya, serta secara lisan menyetujui aturan hidup mereka, yang dengannya mereka akan memperbarui gereja.
Pada tanggal 24 Februari tahun 1209, Fransiskus menghadiri misa kudus yang dipimpin oleh seorang imam, di Kapel Porcianccola. Ketika ia mendengarkan bacaan Matius 10, ayat 15, yang mengacu pada misi yang dipercayakan Yesus kepada para rasul, ia memahami bahwa, itulah hidup yang harus ia jalani. Aturan pertama yang ditulisnya adalah serangkaian kutipan dari Alkitab, dan aturan hidup yang sangat sederhana. Aturan tersebut disetujui oleh Innocentius III pada tahun 1209, yang melahirkan Ordo Saudaradina. Prinsip-prinsip dasarnya adalah persaudaraan, hidup bersama, kerendahan hati, melayani yang paling lemah, kemiskinan, dan semangat misionaris. Terpesona oleh teladan Fransiskus, pada malam Minggu Palma tahun 1211, Chiara degli Offreduci, yang kelak dikenal dengan Clarice dari Assisi, berlari dari rumah untuk menemuinya di Porcianccola. Fransiskus memotong rambutnya, dan memberinya jubah Fransiskan untuk dikenakan. Tak lama kemudian, saudarinya Agnes menyusulnya, dan lahirlah Ordo Fransiskan kedua. Fransiskus mencoba pergi ke Tanah Suci untuk mempertobatkan orang-orang kafir, sebanyak 3 kali. Pertama kali ia berlayar dari Ancona, mungkin sekitar tahun 1213, tetapi karena badai, ia mendarat di pantai Dalmatian dan kembali ke Assisi. Tahun berikutnya, tahun 1214, ia mencoba memasuki Maroko melalui Spanyol, tetapi suatu wabah penyakit memaksanya untuk kembali, yang berarti gagal untuk kedua kalinya. Pada tahun 1217, selama kapitel umum di Santa Maria della Porcianccola di Assisi, Fransiskus memutuskan untuk mengirim beberapa biarawan ke Prancis, Jerman, Hongaria, Spanyol dan ke provinsi-provinsi lain di Italia, yang belum dijangkau oleh para muridnya. Ia mengutus saudara-saudaranya secara berpasangan untuk berkhotbah di desa-desa dan kota-kota. Cara hidupnya tidak termasuk tinggal di dalam biara, melainkan berbagi semua kesulitan dan cobaan hidup dengan orang lain. Pada tahun 1219, upaya ketiganya menuju Tanah Suci, ketika kapitel umum kedua dirayakan di Porcianccola, ia berangkat ke timur, melewati Ancona. Pada bulan Agustus ia mencapai Damietta, yang dikepung oleh tentara salib. Bersama saudara Illuminato, ia pergi menemui Sultan Al-Malik Al-Kamil, untuk mewartakan Injil kepadanya. Pada tahun 1219, sekelompok saudara Dina tinggal di tempat peristirahatan di Olivais, dekat Coimbra, Portugal. 5 orang saudara meninggalkan Olivais dan menuju ke daerah-daerah yang dikuasai oleh bangsa Moor di Andalusia, kemudian ke Maroko, di mana mereka menjadi martir oleh bangsa Saracen pada tanggal 16 Januari tahun 1220. Seorang kanon Agustinian, bernama Fernando, pernah bertemu dengan mereka di Coimbra dan terpesona oleh kesaksian mereka. Ia ingin bergabung dengan Ordo Saudaradina, Fernando yang kemudian dikenal menjadi Santo Antonius dari Padua, yang terkenal. Fransiskus tidak bisa mempertobatkan Sultan Al-Malik Al-Kamil, Sultan berkata kepadanya, "Saya akan masuk agama Anda yang indah, tetapi kita berdua akan dibunuh." Tetapi Sultan memberikannya kebebasan kepada Fransiskus, untuk mewartakan Injil di seluruh wilayahnya. Pada musim gugur tahun 1220, ia kembali ke Italia. Fransiskus dikenal di seluruh Italia sebagai orang yang suci, yang penuh karunia ajaib, kasih serta kedamaian. Santo Fransiskus tentu saja, juga seorang pekerja mukjizat yang hebat. Berikut ini adalah beberapa, dari begitu banyak karunia rahmat ajaib yang Tuhan berikan kepadanya. Keajaiban yang pertama, keajaiban anggur gereja. Pada suatu kesempatan, ada banyak orang mengikuti Santo Fransiskus,
ketika melewati kebun anggur milik gereja, mereka memetik dan mengambil buah anggur itu secara sembarangan. Imam gereja mulai menyesal karena dengan orang suci itu tinggal lebih lama bersama mereka, menyebabkan hancurnya kebun anggur gereja. Santo Fransiskus yang diberi karunia, mengetahui apa yang ada di pikiran imam itu, ia bertanya kepada imam itu, berapa banyak takaran anggur yang dihasilkan dari kebun anggur itu biasanya. Pastor itu menjawab 12 takaran, lalu Santo Fransiskus meminta imam itu untuk bersabar dengan orang-orang. Demi kasih Tuhan, dia berjanji bahwa kebun anggur itu akan menghasilkan 20 takaran, tahun ini. Setelah Fransiskus telah pergi, ternyata saat panen mereka hanya mendapat sedikit anggur. Tetapi ketika mereka memasukkannya di tempat pemerasan anggur, seperti yang dijanjikan Fransiskus kepada imam itu, secara ajaib mereka memperoleh 20 takaran anggur, dengan kualitas terbaik. Yang kedua, keajaiban penaklukan serigala liar. Pada suatu kesempatan lain, orang-orang meminta kepada Fransiskus untuk menyelesaikan pertikaian mereka, dan menyelamatkan mereka dari bahaya serangan ganas dari hewan buas. Orang-orang yang tinggal di kota kecil Gubbio, memberitahu Fransiskus tentang kehadiran serigala buas di pedesaan mereka, itu sangat membahayakan bagi kehidupan sehari-hari mereka. Semua upaya dan usaha sudah dilakukan, termasuk menjebak serigala juga mengusirnya, tetapi semuanya telah gagal, oleh karena itu mereka meminta Santo Fransiskus untuk campur tangan. Dia pun pergi hanya dengan membawa pesan Injil, tidak ada membawa senjata, tidak ada sanksi, tidak ada intimidasi dan tidak ada keangkuhan. Fransiskus menemui serigala itu, dan memanggilnya untuk bertobat atas kekacauan dan kerusakan yang telah ditimbulkannya. Serigala dan penduduk kota sepakat untuk hidup dalam damai, serigala itu akan menahan diri untuk tidak menyerang, dan penduduk kota akan memberi makan serigala itu selama sisa hidupnya. Cerita mengenai serigala dari Gubbio menunjuk pada dimensi yang lebih abadi dari pelayanan historis Fransiskus, yaitu rekonsiliasi para pendosa dan penyatuan kembali mereka ke dalam tatanan kehidupan sosial, melalui rahmat pengampunan. Yang ketiga, berkomunikasi dengan burung-burung. Dalam satu kisah terkenal lainnya, Fransiskus berkhotbah kepada ratusan burung tentang rasa syukur kepada Tuhan, atas pakaian mereka yang indah, atas kemandirian mereka, dan atas pemeliharaan Tuhan. Kisah tersebut menceritakan kepada kita bahwa, burung-burung itu berdiri diam saat ia berjalan di antara mereka. Dia bisa memanggil dan mengajak makhluk-makhluk mungil itu, untuk bersama-sama dengannya memuji Sang Pencipta. Burung-burung itu pun datang dan bergabung dengannya dalam menyanyikan pujian kepada Tuhan, dan mereka hanya terbang menjauh saat ia berkata bahwa, mereka boleh pergi. Yang keempat, cinta dan ketulusan yang menyembuhkan. Suatu hari, ketika dia berkuda melewati pedesaan di Assisi, Fransiskus bertemu dengan seorang penderita kusta. Ia biasanya sangat takut, dan jijik pada penderita kusta, dan tidak mau mendekati rumah mereka, tapi kali ini, dia memberikan koin perak kepada penderita kusta itu, dan mencium tangannya, lalu memeluknya dengan tulus. Dalam momen ini, terjadi transformasi yang luar biasa. Belas kasih dan iman Santo Fransiskus, bersama dengan tindakan cinta yang tulus, menjadi sarana penyembuhan bagi orang tersebut. Dikatakan bahwa orang kusta itu mulai sembuh, baik secara fisik maupun spiritual. Yang kelima, pengusiran setan. Inilah salah satu mukjizat yang paling terkenal, berkaitan dengan pengusiran setan terjadi ketika ia berada di tempat yang disebut Rocca di Monte Subasio. Suatu ketika, Fransiskus dan para pengikutnya sedang berdoa di sebuah gua, mereka merasakan kehadiran sesuatu yang jahat. Dikatakan bahwa, setan muncul dalam bentuk monster yang menakutkan, yang berusaha mengguncang iman dan ketahanan hati mereka. Namun, dengan keteguhan dan keyakinan yang mendalam kepada Tuhan,
Santo Fransiskus dan para biarawannya tetap berdoa dan mengandalkan kekuatan ilahi. Fransiskus dengan penuh ketenangan, berdiri dan menantang kehadiran yang jahat tersebut. Ia mengucapkan kata-kata yang penuh iman, memohon kepada Tuhan untuk mengusir roh jahat itu. Roh itu pun akhirnya pergi. Yang keenam, membangkitkan orang mati. Santo Fransiskus dari Assisi dikenal bukan hanya karena ajaran dan kehidupannya yang penuh kasih, tetapi juga karena beberapa mukjizat yang ia lakukan, termasuk satu kasus yang melibatkan menghidupkan kembali orang mati. Suatu ketika, Fransiskus mendengar berita tentang kematian seorang pemuda, Buono, yang sudah tidak bernyawa selama beberapa waktu. Pemuda itu dikenal baik, dan dicintai oleh orang-orang di sekitarnya, dan kematiannya membuat kesedihan mendalam orang-orang sekelilingnya. Fransiskus memutuskan untuk melawatnya di tempat pemakaman. Dalam perjalanan itu, ia berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mengharapkan agar Tuhan memberinya kekuatan untuk melakukan apa yang mesti dilakukan. Ia mendekati jasad Buono dengan iman yang mendalam. Dia memohon kepada Tuhan agar menghidupkan kembali pemuda tersebut. Fransiskus menyerahkan segalanya kepada kehendak Tuhan. Suatu momen yang luar biasa terjadi, Buono bangkit dari kematiannya. Mukjizat yang luar biasa yang Tuhan kita berikan kepada orang suci ini, sungguh membuat kagum banyak orang yang menyaksikannya. Yang ketujuh, Fransiskus menerima luka suci, stigmata. Selama masa Prapaskah tahun 1224, 2 tahun sebelum wafatnya, pikiran dan hatinya seringkali tertuju untuk merenungkan penderitaan Kristus dan ketaatannya kepada Bapa. Saat mengasingkan diri bersama Friar Leo ke padang gurun, Fransiskus merasa sangat sedih atas penderitaan besar yang dialami Yesus, dan bersyukur kepada Tuhan kita, atas pengorbanan luar biasa yang telah ia tanggung. Pada tanggal 17 September tahun 1224, ketika ia sedang merenungkan penderitaan Kristus, di La Verna di hutan Casentino, seorang serafim menampakkan diri kepadanya, dan memberinya luka suci Kristus atau stigmata. Bertahun-tahun kemiskinan dan pengembaraan telah membuat Fransiskus sakit. Ketika dia mulai menjadi buta, Paus memerintahkan agar matanya dioperasi. Ini berarti sama saja membakar wajahnya dengan setrika panas, ungkapnya. Bagaimana Fransiskus menanggapi kebutaan dan penderitaan? Saat itulah ia menulis kantikel Matahari yang indah yang mengungkapkan persaudaraannya dengan ciptaan dalam memuji Tuhan. Fransiskus tidak pernah pulih dari penyakit ini. Santo Fransiskus meninggal pada Sabtu malam, tanggal 3 Oktober tahun 1226, pada usia 44 tahun. Thomas dari Celano adalah saksi mata, dia menulis. Dagingnya, yang sebelumnya gelap, sekarang berkilauan dengan keputihan yang menyilaukan, dan memberikan janji pahala dari kebangkitan yang diberkati karena keindahannya. Mereka melihat, akhirnya, bahwa wajahnya seperti wajah malaikat, seolah-olah dia hidup dan tidak mati, dan anggota lainnya dalam kondisi lembut dan lentur, kulitnya kenyal tidak menjadi mengeras, anggota tubuhnya tidak kaku. Dan karena dia bersinar dengan keindahan yang menakjubkan di hadapan semua orang yang melihatnya, dagingnya menjadi lebih putih, itu luar biasa untuk dilihat. Di tengah telapak tangan dan kakinya, bukan lubang yang dibuat oleh paku, tetapi paku itu sendiri terbentuk dari dagingnya dan berwarna kehitaman besi, dan sisi kanannya merah dengan darah. Tanda-tanda kemartiran ini merupakan keindahan dan rahmat yang diterimanya. Fransiskus dikanonisasi oleh Paus Gregorius ke-9, pada tanggal 16 Juli tahun 1228, di gereja Saint George, di mana tubuhnya telah dimakamkan sementara. Ketika pembangunan Basilika Ganda Santo Fransiskus selesai kurang dari 2 tahun kemudian, pada tanggal 25 Mei tahun 1230,
jenazah Fransiskus secara diam-diam dipindahkan oleh Frater Elias dan dikuburkan jauh di bawah altar tinggi di gereja yang lebih rendah. Di sini, setelah tersembunyi selama 6 abad, seperti peti mati Santa Claris, peti mati Fransiskus ditemukan pada tanggal 12 Desember tahun 1818, sebagai hasil pencarian yang melelahkan yang berlangsung selama 52 malam. Ada banyak mukjizat yang dilaporkan terjadi setelah kematian Santo Fransiskus dari Assisi, dan berikut beberapa di antaranya. Pertama, penyembuhan di makamnya. Banyak orang yang datang berziarah ke makam Santo Fransiskus di Basilika Santo Fransiskus di Assisi, melaporkan mengalami penyembuhan dari berbagai penyakit setelah berdoa di sana. Kedua, penampakan dirinya. Ada beberapa laporan tentang penampakan Santo Fransiskus kepada orang-orang yang sedang dalam kesulitan, atau membutuhkan bimbingan. Penampakan ini sering kali disertai dengan pesan-pesan, yang memberikan penghiburan dan arahan. Ketiga, penampakan Santo Fransiskus dari Assisi, kepada Paus Gregorius ke-9. Salah satu penampakan yang paling terkenal, adalah penampakannya kepada Paus Gregorius ke-9. Paus yang sangat menghormati Fransiskus, melaporkan bahwa Fransiskus menampakkan diri kepadanya, dan itu menguatkan keyakinannya tentang kesucian Fransiskus. Penampakan ini terjadi sebelum Fransiskus dikanonisasi sebagai santo pada tahun 1228. Keempat, penampakan di Basilika Santo Fransiskus. Ada banyak peziarah yang melaporkan melihat penampakan Santo Fransiskus di Basilika Santo Fransiskus di Assisi. Penampakan ini sering kali disertai dengan perasaan damai dan penyembuhan bagi mereka yang hadir. Yang kelima, penampakan kepada saudara-saudara Fransiskan. Biasanya kepada para saudara Fransiskan yang sedang dalam kesulitan, atau membutuhkan bimbingan, Fransiskus menampakkan dirinya. Dalam penampakan ini, Fransiskus sering memberikan nasihat dan dorongan untuk tetap setia pada ajaran dan misi mereka. Yang keenam, penampakan kepada orang sakit. Beberapa orang sakit melaporkan bahwa Fransiskus menampakkan diri kepada mereka dan memberikan penyembuhan. Penampakan ini sering kali terjadi setelah mereka berdoa memohon bantuan Santo Fransiskus. Yang ketujuh, mukjizat relikui. Relikui Santo Fransiskus, seperti potongan jubah, atau benda-benda yang pernah disentuhnya juga dikaitkan dengan banyak mukjizat. Orang-orang yang menyentuh atau berdoa dengan relikui tersebut sering melaporkan mengalami penyembuhan atau keajaiban lainnya. Yang kedelapan, perlindungan dari bencana. Ada beberapa kisah tentang bagaimana Santo Fransiskus melindungi kota Assisi dari bencana alam, seperti gempa bumi dan badai. Penduduk setempat percaya bahwa doa-doa mereka kepada Santo Fransiskus membantu menyelamatkan mereka dari bahaya. Kesembilan, mukjizat di hari pesta. Pada hari pesta Santo Fransiskus, tanggal 4 Oktober banyak mukjizat dilaporkan terjadi di berbagai tempat di seluruh dunia. Orang-orang yang berdoa dan merayakan hari tersebut sering melaporkan mengalami keajaiban dan berkat khusus. Mukjizat-mukjizat ini semua menunjukkan bahwa pengaruh dan kekuatan spiritual Santo Fransiskus terus dirasakan bahkan setelah kematiannya. Ia tetap menjadi sumber inspirasi dan harapan bagi banyak orang. Demikianlah kisah ajaib kehidupan seorang Santo Fransiskus dari Assisi. Semoga ini dapat menambah pengetahuan kita tentang iman Katolik, serta menjadi inspirasi bagi banyak orang. Amin. Terima kasih sudah menonton. Untuk kelangsungan channel ini, jangan lupa subscribe, like jika menyukainya, share jika bermanfaat, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.